Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari, NIM 225101005, dosen pengampu Tahmid Ansar SIP MSI, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Efektivitas Pengawasan Internal dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang. Pendahuluan, pengawasan internal yang efektif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas, dan menjaga integritas organisasi. Namun, tantangan masih besar di banyak institusi. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pengawasan internal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pembahasan, mengapa pengawasan internal penting? Karena dapat menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan, serta mencegah penipuan dan kesalahan. Sistem ini membantu melindungi aset, memastikan keandalan laporan keuangan, dan meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Lanjut, penyalahgunaan wewenang sebuah ancaman, yaitu menyalahgunakan wewenang dapat merusak reputasi, menyebabkan kerugian finansial, dan mengikis kepercayaan publik. Ini mencakup tindakan seperti korupsi, penipuan, dan konflik kepentingan. Lanjut, elemen kunci pengawasan internal. Ada beberapa. Yang pertama, lingkungan pengendalian, budaya etika, dan integrasi yang kuat. Kedua, penilaian risiko, identifikasi dan analisis risiko penyalahgunaan wewenang. Ketiga, aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. Lanjut, informasi dan komunikasi, penyebaran informasi yang relevan dan tepat waktu. Terakhir, pemantauan, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem. Lanjut, peran audit internal. Audit internal adalah fungsi independen yang mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Ada 4. Pertama, evaluasi independen. Kedua, identifikasi kelemahan. Ketiga, rekomendasi perbaikan. Keempat, peningkatan efisiensi. Lanjut, teknologi dalam pengawasan internal. Ada 3. Pertama, analisis data, yaitu mengidentifikasi pola anomali dan potensi penipuan. Kedua, black hand, meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Ketiga, otomatisasi, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Lanjut, studi kasus pencegahan korupsi. Sebuah perusahaan multinasional berhasil mengurangi insiden korupsi sebesar 40% setelah menerapkan sistem pengawasan internal yang terintegrasi, termasuk pelatihan etika dan saluran pelaporan anonim. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap pengawasan internal dapat menghasilkan dampak nyata. Lanjut, tantangan dan solusi. Ada 4 tantangan. Resistensi perubahan, karyawan mungkin menolak sistem baru. 2. Solusi komunikasi dan pelatihan. Edukasi tentang manfaat dan cara kerja sistem. Ketiga, tantangan, sumber daya terbatas, kurangnya anggaran atau personel. Keempat, solusi, prioritas dan teknologi, fokus pada risiko tinggi dan manfaatkan otomatisasi. Lanjut, membangun budaya integritas. Ada 5. Pertama, kode etik, panduan perilaku yang jelas. Kedua, pelatihan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Ketiga, saluran pelaporan, mendorong pelaporan pelanggaran. Keempat, teladan pemimpin, pemimpinan harus menjadi contoh. 5. Penghargaan, mengapresiasi perilaku etis. Lanjut, bentuk penyalahgunaan wewenang yang umum terjadi. Pengawasan internal yang lemah biasanya menyebabkan bentuk penyalahgunaan berikut, yaitu korupsi dan fraud,
manipulasi dokumen, pemberian izin kontrak tidak sesuai prosedur, penyalahgunaan aset organisasi, nepotisme dan konflik kepentingan. Lanjut, dampak penyalahgunaan wewenang. Tanpa pengawasan internal yang baik, risiko yang muncul yaitu kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, turunnya moral pegawai, rusaknya reputasi organisasi, terakhir potensi tuntunan hukum. Lanjut, faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Ada 2 faktor. Faktor pertama yaitu faktor penguatan. Ada 4. Yang pertama, struktur organisasi yang jelas. 2. Sumber daya auditor yang memadai. 3. Kebijaksanaan anti fraud yang kuat. 4. Dukungan pemimpin. Faktor kedua yaitu faktor pelemahan. Ada 4 juga. Yang pertama, konflik kepentingan. 2. Kurangnya kompetensi auditor. 3. Lemahnya budaya integritas. 4. Minimnya dokumentasi dan SOP. Lanjut, langkah peningkatan efektivitas pengawasan internal. A. Reformasi prosedur, menyederhanakan SOP, menambahkan check and balance. B. Penguatan teknologi, sistem monitoring, audit berbasis data analitis, penggunaan log aktivitas. C. Peningkatan SDM, pelatihan audit internal, sertifikat kompetensi, pembinaan etika pegawai, dan mekanisme pelaporan terbuka, layanan pengaduan anonim, perlindungan whistleblower. Lanjut, hambatan dalam pengawasan internal ada 2. Yang pertama, A. Hambatan internal, rendahnya integritas pegawai, kurangnya komitmen manajemen, struktur birokrasi terlalu rumit, minimnya dokumentasi dan bukti kerja, saran dan teknologi tidak menandai. B. Hambatan eksternal, tekanan dari pihak luar, kolusi antara pihak internal maupun eksternal, regulasi yang tidak konsisten, keterbatasan dalam penegakan hukum. Lanjut, contoh implementasi pegawai internal. Ada 5. Pertama, menggunakan profil sistem berlapis untuk transaksi keuangan. Kedua, menetapkan hak akses sistem sesuai jabatan. Ketiga, menggunakan CCTV atau sistem tracking. Kelima, melakukan rotasi jabatan berkala. Keenam, audit mendadak di unit berisiko tinggi. Lanjut, kesimpulan. Pengawasan internal yang efektif sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dengan sistem kontrol yang kuat, audit yang independen, dan mekanisme pelaporan yang transparan. Risiko penyimpangan dapat ditekan secara signifikan. Itulah materi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.